Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Khulafaur Rohmah. Saya dari Prodi PGSD, nomor NIM saya 4130022043. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Candi Tawangalun. Candi Tawangalun berada di Jalan Tawangalun, Muncitan, Sedati, Dusun Kampung Baru, Kecamatan Sidoarjo. Situs Candi Tawangalun di Sidoarjo dikenal dengan nama Candi Sumur Windu. Candi ini merupakan candi peninggalan yang paling dianaktirikan oleh pemerintah. Kata Pak Syaiful, juru kunci yang bertugas merawat candi peninggalan Kerajaan Mojopahit ini. Bila dilihat mulai dari papan nama, papan peringatan, dan juga pagar pun tidak ada sama sekali, ujar Pak Syaiful yang sudah 10 tahun menjadi juru kunci candi. Candi Tawangalun adalah candi di Sidoarjo, peninggalan masa klasik bercorak Hindu. Candi ini masuk dalam cagar budaya. Candi ini merupakan candi peninggalan yang paling tidak diurusi oleh pemerintah. Candi Tawangalun berbeda dengan candi-candi yang lain yang ada di Jawa Timur, yang pada umumnya berada di dekat permukiman penduduk. Candi Tawangalun berada di area perbukitan, bahkan tidak jauh dari candi bermunculan semburan-semburan kecil, seperti semburan lumpur di Porong. Sehingga tak heran jika tanah tempat Candi Tawangalun berdiri dulu juga pernah menyemburkan lumpur. Untuk menyelamatkan candi, sang juru kunci kemudian segera menutup semburan-semburan tersebut sehingga tidak berlanjut. Namun, semburan lumpur kini masih terus berlangsung di area tanah sekitar candi. Saat ini kondisi Candi Tawangalun sangat memprihatinkan, bahkan hampir roboh karena kurang maksimalnya dalam perawatan. Kondisi candi ini tidak lagi utuh, menyisakan tumpukan batu bata merah yang telah keropos di banyak bagian dan belum dipagar. Meski kondisinya seperti itu, Candi Tawangalun masih difungsikan oleh masyarakat sebagai tempat ritual, terutama untuk ritual-ritual pengantin, hari-hari besar, dan setiap malam purnama. Banyak seniman yang menenangkan diri dan mencari inspirasi di sini. Diperkirakan fungsi dari Candi Tawangalun adalah tempat pendermaan. Candi Tawangalun bahan dasarnya adalah batu bata. Meskipun sudah ratusan tahun, batu bata candi ini masih kuat. Bangunan Candi Tawangalun yang tersisa adalah bagian tubuhnya yang berdenah bujur sangkar berukuran 5 x 5 meter dengan tinggi 2,5 meter. Candi ini memiliki ruangan bilik dengan kedalaman ruang 2,2 meter dan pada keempat bagian bidang sisinya terdapat penampil. Diduga, ukuran dan bentuk candi yang tampak sekarang ini bukanlah ukuran dan bentuk candi yang sebenarnya. Selain itu, tidak ada lagi bagian yang dapat mengungkap mengenai latar belakang pendirian Candi Tawangalun. Susunan batu bata candi ini banyak yang telah runtuh dan rusak sehingga tidak terlihat adanya relief atau pahatan angka yang biasanya ada pada bangunan peninggalan Kerajaan Majapahit. Kondisi candi-candi di Sidoarjo memiliki kesamaan, yakni terbuat dari batu bata merah dalam kondisi tidak terbentuk. Kesamaan lainnya adalah mitos yang dikaitkan dengan Prabu Brawijaya dan Raja Majapahit. Kondisi candi-candi di Sidoarjo memiliki kesamaan, yakni terbuat dari batu bata merah dalam kondisi tidak terbentuk. Kesamaan lainnya adalah mitos yang dikaitkan dengan Prabu Brawijaya dan Prabu Majapahit. Relief yang dulu menghiasi Candi Tawangalun kini juga hilang tak tersisa. Hingga kini belum diketahui pasti bagian apa yang tampak dari Candi Tawangalun sekarang. Apakah batur,
kaki atau tubuh candi. Mengingat lokasinya yang cukup terpencil pula, keberadaan Candi Tawangalun yang kurang terjaga pun semakin terlupakan. Candi Tawangalun diperkirakan didirikan pada 1292 Masehi pada masa Raja Brawijaya II atau Resi Tawangalun. Terdapat kisah romantisme dalam pendirian candi ini dari tutur kata masyarakat sekitar. Candi Tawangalun dianggap sebagai monumen milik warga asli desa Muncitan. Mereka percaya bahwa cikal bakal dusun di tengah tambak tempat berdirinya Candi Tawangalun berawal dari candi ini. Setiap satu syuro warga beramai-ramai melakukan tasyakuran di kompleks Candi Tawangalun. Cerita mitos rakyat. Pada masa kerajaan Majapahit, ada seorang penguasa sakti mandraguna di wilayah Tawangalun bernama Resi Tawangalun. Ia berasal dari bangsa raksasa atau jin. Resi Tawangalun mempunyai putri bernama Putri Alun. Suatu ketika, Putri Alun menyukai Raja Brawijaya, yaitu Raja Majapahit di masa itu. Demi mewujudkan keinginan putrinya, sang resi mengubah wajah Putri Alun terlihat sangat cantik. Dan akhirnya sang raja pun terpikat hati dan mempersunting Putri Alun sebagai istri selirnya. Namun, ada sifat asli sang putri yang suka makan daging mentah, hingga suatu saat sifat aslinya muncul dan diketahui oleh orang istana. Berita santer itu sampailah ke telinga sang raja, hingga murka dan mengusir Putri Alun dari istana dalam keadaan hamil. Putri Alun pun kembali ke ayahnya dan melahirkan seorang putra diberi nama Aryadillah atau Damar. Waktu berjalan, Arya Damar beranjak dewasa dan Putri Alun memberitahu sang putra bahwa ayahandanya adalah Raja Brawijaya. Dengan izin sang resi dan ibunya, berangkatlah Arya Damar untuk mencari ayahnya. Ketika Arya Damar sampai di Majapahit dan menghadap ke Raja Brawijaya, Arya Damar mengaku bahwa dia adalah anak Raja Brawijaya dari selir Putri Alun. Namun bukannya sambutan yang ia dapatkan, malah ia diusir dari Majapahit karena kecewa dengan perlakuan ayahandanya. Arya Damar pun akhirnya kembali ke Tawangalun. Putri Alun, sang ibundanya Arya Damar merasa prihatin dengan nasib putranya. Lalu ia mendirikan sebuah candi sebagai wujud rasa kasihnya terhadap Arya Damar. Lalu Arya Damar masuk ke dalam candi untuk mendekatkan diri kepada sang pencipta alam semesta. Arya Damar merenungi tentang makna kehidupan dan bersemadi hingga moksa. Legenda itulah yang hingga sekarang masih dipercaya oleh warga setempat. Setiap malam Kamis dan bulan purnama banyak orang yang datang di tempat ini untuk melakukan meditasi di tempat sakral ini. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurang dan kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.